Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malihatus Suhriya, NIM 3419048 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas I. Saya akan menjelaskan mind mapping tentang peradaban Islam masa Utsman bin Affan. Pertama, kelahiran. Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah, anak keturunan dari pasangan Affan bin Marwah. Utsman lahir pada 576 Masehi di Thaif, merupakan keturunan dari keluarga kabilah Umayyah dari suku Quraisy. Pernikahan. Beliau diberi gelar Zurunurin karena diberi kehormatan menikahi dua putra Rasulullah. Mereka adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada awalnya, Utsman lebih dulu menikahi Ruqayyah setelah bercerai dengan suaminya Abu Jahal. Setelah itu Rasulullah menikahkan dengan adiknya yaitu Ummu Kulsum, walaupun rumah tangganya tidak bertahan begitu lama dikarenakan Ummu Kulsum meninggal dunia. Yang ketiga, masuk Islam. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dikenal sebagai pribadi yang jujur, cerdas, soleh, dan dermawan. Salah seorang dari Mekah yang kaya raya. Ketika beranjak usia 34 tahun, beliau memeluk Islam bersama sahabatnya yaitu Tolha bin Ubaidillah. Utsman merupakan sahabat Nabi dan seorang penulis wahyu pada masanya. Beliau mendapatkan jaminan dari Rasulullah sebagai Selanjutnya, keempat, pergantian khalifah. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab selesai, pergantian khalifah berdasarkan hasil musyawarah besar. Sahabat yang termasuk ke dalam kandidat pemilihan ada Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Awam, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua disebut Ahlul Hali wa Aqdi. Namun pada akhirnya Utsman yang menjadi terbaik melalui pemusyawaratan sahabat senior dan terbaik di antara. Kelima, masa pemerintahan. Utsman bin Affan menjabat khalifah semenjak 23 sampai 25 Hijriah. Utsman bin Affan adalah khalifah yang masa pemerintahannya terlama, yakni 12 tahun. Ia dikenal sebagai pemimpin yang familiar dan humanis. Dalam pemerintahannya banyak diwarnai fitnah. Tokoh utama di balik fitnah itu adalah Abdullah bin Sabah, dikarenakan lebih mengutamakan keluarganya dibanding sahabat Nabi yang lain. Dan terakhir, wafatnya Utsman bin Affan. Pada 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Namun karena tidak ditanggapi, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaannya. Khalifah Utsman wafat pada tahun 656 setelah pemberontak yang bernama Al-Ghafiqi berhasil menemukannya di kamar. Materi selanjutnya yaitu mind mapping tentang peradaban Islam masa Ali bin Abi Thalib. Pertama, kelahiran. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum masa kenabian Muhammad. Sekitar tahun 599 Masehi atau 600 Hijriah, Muslim Syiah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Ayahnya Abu Thalib dan ibunya Fatimah binti Hashim. Beliau bernama asli Haidar. Kedua, masuk Islam. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang kala itu mempunyai banyak anak, Rasulullah mengasuh Ali. Ketika Nabi menerima wahyu pertama kali, Ali diperkirakan berusia 10 tahun. Para ahli berpendapat bahwa Ali adalah laki pertama yang mempercayai wahyu tersebut. Ketiga yaitu hijrah ke Madinah. Perjuangan dakwah Nabi selama 15 tahun di Mekah belum mampu meluluhkan hati seluruh penduduknya. Demi keselamatan umatnya, Nabi menyerukan umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Ketika hanya tersisa Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib yang belum hijrah ke Madinah, para Quraisy berencana membunuh Rasulullah. Maka disuruhlah Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi guna mengelabui orang Quraisy yang akan membunuhnya. Sementara Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Keempat, pernikahan. Begitu sampai di Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad. Dari pernikahan mereka dikaruniai 2 putri dan 2 putra, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Keempat, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu orang yang dekat dengan Nabi. Semasa Nabi hidup, hampir semua Ali mengikuti perang kecuali perang Tabuk. Ketika Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab menggantikan Nabi sebagai khalifah, Ali selalu dilibatkan dalam urusan kenegaraan. Selain itu, Ali menjadi penasihat resmi Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, keenam, menjadi khalifah. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, dalam sebuah pemberontakan, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak Ali agar menjadi khalifah. Ali menjadi khalifah keempat pada 25 Zulhijjah atau 35 Hijriah di Masjid Madinah. Pada masa pemerintahannya semakin kacau, salah satunya disebabkan tuntutan untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman.
Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan ilmu pengetahuan. Selain itu, memerintahkan Abdul Aswad Ad-Duali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab Nahwu atau tata bahasa. Yang terakhir yaitu masa wafatnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661 atau 21 Ramadan 40 Hijriah. Penyebab meninggalnya karena serangan seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia diserang saat sedang sholat subuh di Masjid Agung Kufah pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau 27 Januari 661. Penjelasan dari mind mapping peradaban Islam masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.